Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin sambil menunggu para audiens hadir pada acara hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Siva Faiza Sasabila. Halo Kang Tommy. Nah, jadi perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siva Faiza Sasabila. Di sini saya sebagai host dalam acara Edu Expo. Nah, pada acara hari ini kita kedatangan pembicara nih dari uh, Teh Teh Linda Mawali. Nah, halo Teh Linda. Halo Teh Sydney. Mungkin Teh Linda bisa langsung join, bisa langsung untuk request. Nah, permintaannya oke. Halo Kak Kusnadi. Nah, jadi sebentar Teh Linda sedang akses untuk join eh, join live IG-nya. Sebentar ya teman-teman. Nah, oke, udah ada Teh Lindanya nih. Halo Teh Linda. Halo, suaraku masuk nggak ya? Masuk Kak. Oke, siap. Nah, mungkin sebelumnya Teh perkenalkan, saya Siva Faiza. Di sini saya sebagai host dalam acara Edu Expo. Nah, di mana acara Edu Expo ini uh, mengambil tema pada hari pertama itu dengan pemateri dari ITB gitu. Nah, mungkin kan pematerinya itu dari Kalinda Mawali ya. Nah, Ya, mungkin dari Kalinda itu boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. oke, thank you Kak Siva. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat Mifes ya, karena aku diberi kesempatan gitu buat ngenalin ITB ke teman-teman sekalian. Tuh, dan perkenalkan teman-teman, namaku Linda Mawali, biasa dipanggil Linda. Aku mahasiswa Desain Interior ITB angkatan 2018 gitu. Oke, Aku makasih sekarang banyak tingkat Kalinda. 3. Oke, ya. Mungkin teman-teman semuanya salam kenal ya. Halo, selamat bergabung dalam live IG Edu Expo kali ini. Mungkin sebelumnya Siva mau ngasih tahu nih tentang ada apa aja sih di Mifes itu atau apa sih Mifes itu. Nah, jadi Mifes itu merupakan Bandung Millennial Festival yang merupakan festival yang berisikan dua kegiatan besar. Nah, ada juga Expo, Edu Expo dan juga ada Mifes yaitu Brings Change. Nah, dalam kegiatan Edu Expo ini merupakan kegiatan yang ada tryout, UTBK tryout itu ada UTBK dan juga kedinasan. Nah, juga nanti ada pembahasan soal dan webinar yang sudah diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Februari kemarin. Jadi kemarin baru dilaksanakan. Nah, lalu Edu Expo ini merupakan juga menyelenggarakan kampus touring. Nah, kampus touring itu ini nih kegiatan yang kita lakukan sekarang gitu. Jadi bertemu dengan pemateri atau pembicara-pembicara dari kampus-kampus. Nah, pada hari pertama itu kebagian dari Kalinda nih, dari mahasiswa ITB seperti itu. Dan juga dalam kegiatan MIFES ini ada webinar dan talk show dengan tema scholarship series yaitu Let's Talk About Future. Nah, selain itu juga ada MIFES. Nah, MIFES ini merupakan mengadakan workshop EduTalk. Nah, pembahasannya seputar dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa dan juga ada psikologi fair. Nah, di mana pada acara psikologi fair itu tentang self development dan public speaking. Nah, nanti juga ada tentang kegiatan konsultasi psikologi langsung bersama para ahlinya. Dan juga yang terakhir itu ada kegiatan financial talk dan juga job fair. Nah, di mana ini tuh berisikan kegiatan seputar interview hacks dan juga CV dan LinkedIn juga. Oke, sebelumnya selamat bergabung ya kepada teman-teman yang baru join. Halo, salam kenal. Tuh, Teh. Halo Teh Syifa dan Teh Linda, salam kenal. Halo. Halo Kang Kusnadi. Nah, mungkin teman-teman bisa nyimak gitu ya pertanyaan dari nanti seputar Edu Expo pada hari ini. Nah, mungkin dari Kalinda sendiri karena tadi masih baru banyak nih yang join, masih pada kepo atau masih belum pada kenal, mungkin untuk lebih memperkenalkan diri lagi dan juga profil singkatnya Kak. Oke, baik. Jadi namaku Linda, aku mahasiswa Desain Interior ITB angkatan 2018. Sekarang aku di semester 6, Hmm. di semester genap di ITB gitu.
Oke. Nah, jadi teman-teman, Kak Linda ini mempunyai nama lengkap yaitu Linda Mawali. Nah, Kak Linda ini merupakan mahasiswi dari ITB angkatan 2018 dari jurusan interior. Nah, gitu. Ya, betul. Halo Kak Dia, halo Teh Olivia Utami. Tuh banyak banget ya teman-teman yang join pada hari ini. Halo. Nah, jadi kemarin itu kita kan sudah menyebar posternya juga ya, posternya dan juga pamflet gitu ya, berisikan kegiatan Edu Expo ini. Dan juga teman-teman, dan juga kita ada tuh question box. Nah, di mana teman-teman yang kepo atau tertarik dengan kegiatan ini tuh, eh, kegiatan ini tuh menuliskan beberapa pertanyaan nih kepada Kalinda. Ya pasti kan siapa sih yang gak kepo tentang ITB itu? Gimana sih kehidupan di ITB itu ya kan Kak? Nah, jadi udah banyak nih beberapa list pertanyaan Edu Expo. Cuman sebelumnya Siva mau bertanya nih tentang apa ya? Basicnya dulu nih. Basicnya misalkan di mana sih Teh lokasi kampus ITB itu? Kan itu pertanyaan basic. Mungkin teman-teman kenal nih ITB, tapi kan siapa tahu gitu belum kenal di mana sih lokasi kampusnya itu. Seperti itu Teh. Mungkin boleh dijawab. Oke, terima kasih Teh Siva. Jadi sebenarnya teman-teman ITB sendiri sekarang kan sudah punya multi kampus ya. Jadi aku mungkin akan jelaskan dari pertama itu ada kampus utama. Ya mungkin teman-teman tahu bahwa ITB kan Institut Teknologi Bandung gitu, adanya di Bandung, di Jalan Ganesa, di Kota Bandung tepatnya. Dan sekarang ITB itu punya dua multi kampus sebenarnya, yaitu ada multi kampus di Jatinangor sama di Cirebon. Cuma mungkin yang Cirebon ini belum efektif gitu ya, dan karena sekarang situasinya juga sedang pandemi, masih digabung ke Jatinangor gitu. Nah, untuk yang di Jatinangor sendiri itu alamatnya, mungkin teman-teman juga bisa sambil browsing gitu ya, itu Ya. tuh ada di Sumedang di daerah Sayang gitu Kak, Hmm. di sebelahnya kampus Unpad. Oh iya deket ya, deket banget Mm-mm. sebelahan. Saya juga pernah ngeliat tuh. Cuman pastinya teman-teman taunya ITB tuh yang di daerah DU gitu ya, di daerah Dagonya kan, ya itu Mm-mm. terkenalnya emang di sana. Nah mungkin saya akan sapa juga nih, halo Teh Alfia, halo Ayu. Makasih banget ya teman-teman udah join pada acara Edu Expo pada hari ini. Dimana pastinya nih jam jam satu tuh jam-jam ngantuk gitu, pengennya tidur, bahan gitu. Pasti ada kegiatan lain lah ya. Nah, jadi tadi Kak Linda udah ngasih tahu nih tentang lokasi kampusnya. Jadi TB itu tersebar di beberapa lokasi ya Teh. Jadi nggak hanya di daerah Betul. Dago, tapi ada di daerah Cirebon juga. Halo Kak Bella. Halo juga Kak Asri Put. Hai. Nah, mungkin dilanjut nih yang pastinya mungkin teman-teman pada kepo juga. Nah, Kak, di ITB itu ada berapa fakultas dan jurusan sih? Nah, mungkin dari Kak Linda bisa langsung menjawabnya. Oke. Jadi sebenarnya ITB itu sekarang ada 12 fakultas ya, fakultas atau sekolah, teman-teman. Tapi 12 ini in general gitu, dalam Hmm. dalam generalnya, umumnya, karena ada beberapa fakultas atau sekolah yang punya cabang di multi kampusnya gitu. Nah, untuk secara umumnya itu ada 12 fakultas atau sekolah, teman-teman. Itu tuh ada FMIPA, kemudian ada SITH, ada SF atau sekolah farmasi, kemudian ada ilmu dan teknologi kebumian, kemudian ada FTTM, yaitu pertambangan dan perminyakan, kemudian ada juga Fakultas Teknik Industri, ada juga Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, kemudian ada FTMD, yaitu Teknik Mesin dan Dirgantara, ada FTSL, yaitu Teknik Sipil dan Lingkungan, kemudian ada SAPPK, yaitu Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, serta ada dua fakultas atau sekolah yang notabene dia itu soshum gitu, ada di rumpun soshum. Hmm. Yaitu ada FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan juga Sekolah Bisnis dan Manajemen atau SBM. Nah, jadi aku termasuk ke dalam rumpun FSRD nih, teman-teman. Hmm. Jadi mungkin teman-teman di luar sana pada apa ya, berspekulasi bahwa sebenarnya ITB itu kayaknya anak IPA doang ya yang boleh masuk gitu, karena notabene Institut Teknologi gitu. Padahal enggak, teman-teman, di ITB punya dua rumpun fakultas yang dia itu termasuknya sosum kalau misalkan teman-teman mau ngambil di SBMPTN atau UM, seperti itu. Kalau untuk prodinya sendiri atau jurusannya, di ITB itu ada 50 lebih, teman-teman. Ditambah sekarang kan sudah ada multi kampus ya, jadi lebih banyak gitu kemungkinan.
Gitu jadi Kak gitu Siva. teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman dari ITB itu sebenarnya gitu ya, mungkin teman-teman masih notabene-nya ITB itu kampus anak teknik lah. Nah, padahal sebenarnya ITB itu juga menerima mahasiswa dari jurusan IPS gitu. Nah, dari Kalinda itu merupakan jurusan dari desain interior di mana FSRD ya Teh. Nah, dan Iya. juga ada fakultas tentang kebisnisan. Nah, mungkin saya Mm. akan menyapa lagi nih teman-teman yang baru hadir. Hai Salsa, hai Kak Agus, hai Feni, gitu. Selamat bergabung ya. Lalu dilanjut nih, tadi Kak Linda udah menjelaskan tentang ada berapa banyak sih fakultas dan jurusannya. Nah, dan juga kan teman-teman pasti udah tahu nih tentang banyaknya fakultas dan jurusan. Teman-teman pasti juga harus tahu jalur penerimaan di ITB itu ada berapa sih atau bagaimana sih teknisnya gitu. Mungkin dari Kak Linda bisa untuk menjelaskan Kak. Oke, menarik banget nih sih Pak. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk sekarang gitu ya ITB itu kan ada membuka jalur baru gitu sehingga teman-teman tuh punya kesempatan lebih gitu ya. Namanya itu adalah seleksi masuk atau SM. Mungkin kalau di kampus lain terkenal dengan UM gitu kan. Nah, kalau untuk prosentasenya sendiri SNMPTN itu sebanyak 30%, 36%, kemudian SBMPTN-nya 34%, dan untuk SMITB itu ada 30% ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tuh memaksimalisasi gitu ya, bisa ikutan dari SNMPTN, kemudian atau dari SBMPTN, dan juga bisa ikut dari seleksi mandirinya gitu, Kak Siva. Oke, makasih Kak Linda. Nah, jadi teman-teman dari ITB itu ada 3 seleksi masuk, di mana ada jalur SNM, jalur SBM, dan seleksi mandiri, nah, atau seperti Mm. UM. Nah, pasti teman-teman udah tahu nih, kayak jalur seleksinya itu ada berapa dan bagaimana sih. Nah, pasti hal krusial gitu yang ingin ditanyakan, berapa sih biaya kuliahnya? Nah, mungkin dari Kak Linda bisa menjelaskan, Kak. Oke, menarik ini ya. Selalu menjadi perbincangan hangat gitu ya. Kalau di setiap ada bincang-bincang kuliah tuh pasti yang Iya, di spotlight sama teman-teman SMA tuh adalah berapa sih biaya kuliahnya gitu atau uang pangkalnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan di ITB sendiri teman-teman untuk yang reguler, jadi ITB kan ada kelas reguler sama kelas internasional nih. Nah, aku pengen ngejelasin dulu nih tentang yang program reguler teman-teman. Jadi di ITB itu kan tadi seperti yang aku jelaskan ada 12 fakultas ya. Dan untuk SBM, Sekolah Bisnis Manajemen itu mereka punya kriteria yang berbeda gitu. Karena memang mungkin dari segi fasilitas pun atau program pembelajarannya beda gitu ya. Nah, jadi untuk sekolah atau fakultas lain SBM itu UKT per semesternya dibayarkan sebesar 12,5 juta. Nah, untuk yang bisnis dan manajemen itu sebesar 20 juta, tapi ada tapinya nih, kita tapi bisa mengajukan keringanan UKT gitu. Jadi UKT itu kan yang per semester ya sebutannya ya. UKT. Nah, jadi kita tuh bisa mengajukan ke pihak Ditmawa atau Rektorat ITB untuk keringanan UKT. Jadi di ITB sendiri itu ada beberapa golongan UKT, teman-teman. Nah, sejauh ini tuh ada 5 golongan UKT. Jadi bahkan sampai ada yang UKT-nya 0 yaitu UKT golongan 1 gitu. Kalian bisa mengajukan keringanan karena emang apa namanya? Karena kita kan negeri juga ya ITB tuh Ya, PTN gitu. Jadi kita masih bisa mengajukan itu sesuai dengan kemampuan ekonomi dari orang tua gitu, Kak. gitu. Tuh, jadi Kemudian tadi aku mau oh iya, mau mungkin nyambungin tadi Kak dilanjut dulu, Kak. yang kelas internasional. Mhm. Jadi kan tadi yang reguler ya. Kalau Ya, ya. internasional ini cukup ya bisa dibilang kayak 2 kali lipatnya gitu Mhm. dari yang reguler. Dan untuk kelas internasional juga dibagi dua nih mekanismenya. Kalau misalkan kita kan WNI gitu kan ya, Ya. jadi uang kuliah tunggalnya atau UKT-nya tuh sebesar 30 juta, kemudian untuk warga negara asing itu 42 juta gitu. Oh, gitu ya, Gitu, Kak. Kak. Berarti tergantung warga negara juga dan juga yang kita ambil itu reguler atau internasional gitu ya, Kak. Iya Nah, betul, Kak Syifa. kalau misalkan internasional itu cuma ada di fakultas bisnis aja atau misalkan di fakultas teknik juga ada, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kelas internasional itu
nggak cuma di SBM atau sekolah bisnis manajemen ya teman-teman, tapi ada juga nih buat yang teknik-teknik gitu kalau teman-teman suka. Nah, jadi untuk yang program studi yang sudah ada program internasional itu ada 7 teman-teman. Yang pertama itu ada Sains dan Teknologi Farmasi, yaitu dia ada di fakultas atau sekolah farmasi. Kemudian yang kedua ada farmasi klinis dan komunitas, dia ada di SF juga, sekolah farmasi. Kemudian ada teknik lingkungan, dia ada di FTSL. Kemudian ada teknik kimia, dia di Fakultas Teknologi Industri atau FTI. Kemudian ada teknik mesin, sama teknik dirgantara, mereka berdua dari FTMD. Kemudian ada manajemen dari SBM gitu. Nah, jadi teman-teman Kak Linda udah menjelaskan gitu ya. Ternyata banyak sih gitu ya kesempatan kita untuk bergabung di ITB itu. Dan juga nggak menutup kemungkinan gitu kita yang notabene-nya ITB mahal lah. Nah, itu tuh kita bisa mengajukan peringanan UKT nih, teman-teman. Bahkan kata Kak Linda itu tadi ada yang memberitahu gitu bahwa ada mahasiswa yang mendapat UKT-nya itu nol. Jadi teman-teman jangan patah semangat gitu ya. ITB mahal gitu, aku nggak bisa gitu. Nah, kita bisa gitu mengajukan penurunan UKT seperti itu. Nah, jadi tadi Kalinda udah menjelaskan tentang jalur penerimaannya, tentang biaya kuliahnya. Nah, mungkin teman-teman pasti pada kepo nih di ITB tuh notabene-nya orang-orang jagoan gitu ya bisa masuk ke sana tuh kan keren banget. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nih tentang jurusan tentang Kalinda itu di ITB kehidupannya bagaimana sih, Kak? Oke, jadi mungkin aku cerita dari awal kalian nih sedikit cerita nih Kak Syifa. Boleh, Jadi boleh. dulu aku itu terbilang orang yang kurang bersosialisasi sebenarnya. Hmm. Dan aku dulu siswa yang biasa-biasa aja gitu. Kemudian lolos ke ITB lewat jalur SNMPTN dan awal ya itu emang culture shock ya biasanya kalau orang-orang bilang gitu. Karena emang aku dari daerah, aku dari Cirebon dan Hmm. pindah ke Bandung gitu, yang Cirebon kota kecil, Bandung kota besar. Tapi mungkin awal-awalnya orang-orang pada wah ini kayaknya banyaknya anak-anak dari Bandung deh atau dari Jakarta deh. Ya mungkin iya gitu, tapi sebenarnya kalau misalkan kitanya mau explore lebih gitu ternyata banyak loh teman-teman kita dari daerah Sumatera, kemudian dari Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi kayak bener-bener miniaturnya Indonesia gitu. Kalau yang selama ini aku lihat di ITB gitu kan. Dan setelah dijalanin gitu ya, sebenarnya kalau misalkan emang dari kitanya sendiri mau ngebuka diri gitu, ya kita bisa aja gitu bergaul sama mereka gitu. Kemudian kalau misalkan ditanya gimana sih lingkungan kampusnya gitu ya. Hmm. Eh ini aku kurang tahu sih kalau misalkan teman-teman seperti apa gitu ya. Cuman yang aku rasakan saat pengalamanku masuk ITB itu bisa dibilang cukup signifikan karena dulu aku orang yang terbilang cukup mager gitu untuk baca-baca buku, aku males banget. Sampai bahkan kalau misalkan bisa, aku itu minta orang untuk ngebacain bacaan itu dan aku belajarnya tuh via audial gitu. Jadi aku emang orang yang bukan secara baca apa sih ngebaca gitu ya belajarnya, tapi aku belajarnya metodenya pakai kinestetis dan audial gitu. Dan akhirnya setelah aku masuk ITB tuh berangsur-angsur cukup ini deh berubah gitu karena di situ aku sadar bahwa di kuliah kehidupan kuliah kita itu nggak bisa mengandalkan orang lain gitu, kita harus Iya. berjuang survive sendiri gitu kan. Hmm. Dan akhirnya ya itu dah yang mendorong aku untuk belajar membaca gitu dan akhirnya ternyata ketagihan gitu untuk belajar gitu untuk baca. Dan ya karena emang apa ya suatu keharusan gitu, kita bukannya cuma ngebedain atas nama ini ITB, ini kampus ini dan kampus ini, bukan, tapi kita sadar bahwa kita tuh sebenarnya mahasiswa dan kita punya tanggung jawab atas diri kita sendiri. Dan akhirnya ya itulah yang mendorong teman-teman untuk apa ya lebih aware gitu bahwa oh ya kita harus berjuang sendiri juga gitu. Dan akhirnya ya udah banyak deh yang belajarnya sendiri gitu kan, akhirnya Hmm. baca-baca gitu. Jadi lebih banyak ke situ sih sebenarnya kalau misalkan ditanya. Nah, nah, jadi gitu teman-teman, apa ya, gimana sih lingkungan di ITB itu? Nah,
Halo teman-teman, Kak Alay Frustomage. Nah, itu siapa ya? Halo Kak Fajar, halo Kak Danang, selamat bergabung. Halo Kak Nahan, Kak Maria. Mungkin ini dari teman-teman Kak Linda juga ikut join nih, ikut join ke acara Mifest di acara Mifest hari ini. Nah, tadi Kak Linda udah menjelaskan juga. Nah, mungkin Siva ingin bertanya nih tentang sedikit jurusan dari Kak Linda itu. Nah, belajar apa sih Kak? Terus kenapa sih milih jurusan itu? Terus nanti setelah Kak Linda lulus nih bakal ngapain gitu? Terus mungkin Kak Linda bisa menjelaskan juga tentang hal apa sih yang berkesan gitu selama kuliah di ITB itu. Mungkin silahkan Kak. Oke, Kak Syifa. Jadi eh, cerita perihal kenapa aku ngambil jurusan desain interior gitu ya. Jadi ini sebuah fun fact teman-teman sebenarnya. Karena waktu SNMPTN aku awalnya memilih SAPPK ITB karena aku tadi pengen ngambil arsi atau planologi gitu. Kemudian eh, di beberapa hari terakhir sebelum finalisasi SNMPTN itu aku apa ya kayak ask myself gitu kayak sebenarnya aku pengen gak sih di situ gitu, aku pengennya di mana emangnya gitu kan. Dan akhirnya setelah aku coba mengenal diri gitu di hari-hari terakhir, dan akhirnya oh aku lebih condongnya ke sini nih, ke desain gitu. Terus akhirnya ternyata di ITB ada nih desain yang menyerempet-nyerempet arsi gitu kan, ada desain interior gitu, dan ternyata emang kebetulan masuknya ke rumpun FSRD gitu. Jadi ya udah deh aku apply-nya ke situ. Kemudian kalau misalkan ditanya prospek kerja gitu ya dan belajarnya ngapain aja. Nah, jadi desain interior itu kalau misalkan di UI mungkin teman-teman tahu arsitektur interior. Iya. Jadi mirip-mirip sebenarnya sama arsi. Cuman cakupannya tuh lebih kecil gitu. Kalau arsi kan biasanya dia bikin ngedesain gedungnya gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi kalau interior itu dia skopnya lebih kecil, lebih spesifik. Dia ngebahasnya tentang interior dari suatu gedung gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk sekarang itu tuh tidak hanya di dalam suatu gedung gitu, tapi juga kayak public space gitu, space yang benar-benar apa ya berkaitan langsung dengan orang kayak gitu. Mm-mm. Nah, kemudian kalau terkait prospek kerja gitu ya, kerjanya banyak banget teman-teman. Hmm. Jadi nggak cuman menjadi desainer interior, tapi kalian juga bisa jadi furniture designer. Kemudian teman-teman juga bisa jadi apa namanya konsultan gitu ya, kerja di konsultan, manajemen konsultan, kemudian bisa juga jadi konsultan warna, konsultan lighting, penghawaan. Jadi sebenarnya kalau di interior sendiri tuh nantinya akan mengerucut ke beberapa keilmuan gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ngambil fokus di suatu bidang tertentu gitu. Jadi sebenarnya nggak cuman jadi desainer interior aja gitu cakupannya. Kemudian kalau misalkan ditanya nih skop kerjanya gitu ya Kak Ya. Syifa, Mm. uh, kalau misalkan dibandingin sama arsitektur, arsitektur itu dia punya wewenang buat bikin gedung yang sampai ini gitu ya, skyscraper gitu yang sampai tinggi banget, gedung Yang pencakar gede langit ya. gitu kan. Jadi kalau desainer interior sendiri, mereka tuh punya cakupan sampai kalau bikin bangunan dia hanya bisa sampai 2-3 lantai. Nah, tapi kalau misalkan untuk arsitektur, dia bisa sampai yang beratus-ratus lantai gitu. Jadi Mm-mm. emang cakupannya interior lebih kecil daripada arsitektur gitu. Bisa bilang adiknya lah gitu Kak Syifa. Mm-mm. Mengerucut gitu ya Kak dari Iya betul. arsitektur ke desain interior gitu teman-teman. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan sebelumnya nih Kak, hal apa sih yang berkesan gitu ya selama Kak Linda ini kuliah di jurusan desain interior? Bagaimana Kak? Oke, hal yang berkesan gitu ya. Jadi sebenarnya aku dulu buta banget teman-teman. Jujur waktu pas aku SMA aku nggak tahu nih sebenarnya sekolah desain tuh kayak gimana sih gitu kan. Dan setelah aku masuk ternyata wah ini sesuatu yang aku tidak duga gitu. Aku pikir di ITB tuh semua semua fakultas, semua prodi itu dia nggak akan ada dia akan ada matematika, fisika, kimia gitu kan. Ah ya. Nah, tapi ternyata setelah aku masuk FSRD gitu. Jadi kalau ITB itu kan dia tahun pertamanya tuh belum dapat jurusan gitu kan ya, kecuali emang yang peminatan. Kita dikumpulkan dalam satu fakultas dulu nih sebelum kita milih jurusan. Nah, waktu pas aku di tahun pertama di waktu TPB namanya tahun persiapan bersama, itu tuh
aku mendapati bahwa ternyata oh nggak sampai sedalam itu ya aku harus menerapkan Maviki-nya gitu. Jadi bener-bener terapan banget gitu di FSRD dan itu sebenarnya kayak aku agak ini aja sih kayak oh aku pikir harus bisa ngitung-ngitung yang sampai rumus-rumus yang sampai ngelotok di otak gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi kalau menurut aku mungkin itu sih yang apa ya bisa dibilang eh, sangat berkesan sih mungkin buat aku gitu. Sangat berkesan dan pastinya diingat ya Kak. Mungkin Kak Lina tuh sebelumnya ITB pasti ngitung-ngitung terus belibet gitu ya nanti pelajarannya. Padahal ternyata enggak teman-teman. Jadi jangan takut dulu, dicoba dulu gitu ya. Nah, Betul banget. saya mau sapa lagi nih teman-teman yang baru join. Halo Kak Sinis, halo Kak Anto. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Nah, tadi apa ya? Mengambil dari pertanyaan sebelumnya tentang ada berapa sih banyaknya fakultas dan jurusan di ITB. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi nih, kan tadi udah menjelaskan juga ada beberapa jurusan. Nah, jurusan apa sih mungkin yang paling diminati di ITB itu, baik dari sainteknya ataupun sosumnya, Kak? Oke. Jadi kalau misalkan untuk sainteknya sendiri, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin tuh masih didominasi sama teman-teman dari FIPA, kemudian FTTM gitu ya, yang lagi hype-hype-nya sama SAPPK. Nah, kalau untuk yang sosmed sendiri itu tuh yang lagi banyak diminatin kemarin tuh ada SBM dari SBM gitu. Mungkin sekarang anak-anak milenial pada suka buat berwirausaha kali ya, jadi Ya, tendensinya lebih ke bisnis gitu. ya saya juga walaupun jurusan teknik, sekarang lagi minatnya ke bagian bisnis juga Kak, jadi merintis juga Hmm, gitu. Nah, jadi teman-teman gitu mungkin yang question box nih nanya tentang jurusan apa sih yang paling diminati. Nah, jadi tadi dari Kalinda udah menjelaskan bahwa dari jurusan FMIPA, FTTM dan juga ada dari SBM di mana itu menyangkut bisnis seperti itu. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan, kenapa sih Kak bisa masuk kampus ini gitu? Kenapa mau milihnya tuh ITB gitu? Kenapa nggak ke kampus lain kan? Kampus lain juga ada jurusan ini gitu. Mungkin Kalinda bisa menjelaskannya. Oke, Kak Syifa. Jadi ini menarik juga ya pertanyaannya sangat menarik. Karena memang dulu waktu pas aku SMA tuh aku pas di kelas 12 itu sempat galau gitu karena banyak banget kan nerima informasi nih. Kayak Iya. dari kampus ini nggak ada yang sosialisasi, kampus ini nggak ada yang sosialisasi dan akhirnya kayak wah banyak ya ternyata di sini juga ada nih arsitektur, di sini juga ada gitu kan. Nah, tapi kenapa aku milih ITB karena for the first time aku waktu SMP itu aku mengenal kampus itu emang cuman dari UI, ITB, dan kampus lokal yang ada di daerah aku gitu kan. Dan aku mulai cari tahunya itu emang tentang ITB gitu. Jadi aku emang udah punya plan kalau misalkan nggak UI ya ITB gitu. Dan waktu pas SMA, pertimbanganku bukan cuma sekedar dari apa ya, bukan dari seberapa beken kampusnya gitu. Tapi aku waktu pas SMA itu mempertimbangkannya uh, gimana sih environment atau lingkungan yang ada di kampusnya gitu. Apakah dia itu bisa ngebantu aku buat berkembang gitu, atau aku ya udah cuman kuliah mengejar akademik aja gitu kan. Dan setelah aku pertimbangkan gitu, dan karena aku juga ya udah pengennya di daerah Jawa Barat gitu, dan akhirnya aku bertemulah bahwa ITB tuh ideal gitu dengan kampus yang emang ada jurusan desain interior juga kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Emang sih pasti gitu ya di masa-masa kita kelas 12 pasti ada kayak masuk sini aja gitu. Aku juga pernah merasakan kayak banyak gitu harus milih apa. Tuntutan orang tua, terus pemikiran orang lain juga ya, omongan dari orang lain Iya tuh betul. ngaruh banget itu buat kita. Tapi tetap aja gitu, balik lagi ke diri sendiri karena kita gitu yang ngejalanin sekolahnya lah, kita yang bakal Betul ngerasain banget. gitu. Teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin dilanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Kak Linda udah menjelaskan tentang lingkungan kampus di ITB itu ada apa aja sih. Nah, pastinya di lingkungan kampus tuh ada UKM, ada organisasi, komunitas gitu kan. Nah, mungkin Iya Kak betul. Linda bisa menyebutkan nih ada apa aja sih kegiatan di kampus ITB itu? Oke.
Nah, jadi mungkin ini apa ya, stigma masyarakat gitu yang kayak menilai bahwa ya udah ITB itu anaknya orangnya akademik oriented semua Ambis. gitu. Iya, ambis gitu kan. Padahal sebenarnya enggak gitu. Dan di kampus juga kita bukan cuman mengembangkan diri melalui kegiatan akademik, tapi kita juga bisa apa ya, mengembangkan minat-minat kita dari kegiatan UKM tadi. Mungkin kalau misalkan teman-teman SMA belum tahu UKM itu apa, jadi UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Mungkin kalau di SMA itu namanya ekstrakurikuler gitu ya, teman-teman. Uh, jadi kalau misalkan di ITB sendiri itu ada banyak banget UKM dan itu terbagi jadi beberapa rumpun, ada 6 rumpun. Yang pertama ada rumpun olahraga, kemudian ada rumpun pendidikan, rumpun kajian, rumpun agama, rumpun media, dan juga seni dan budaya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya interest kayak tentang mau jadi jurnalis kayak gitu, kemudian teman-teman pengen ngembangin skill kebahasaan, kemudian teman-teman punya apa ya, interest sendiri tentang agama gitu, kemudian ada kajian-kajian ilmiah, seni budaya, kayak mungkin yang suka nari gitu ya, yang suka budaya daerah, terus teman-teman yang suka bikin film dan lain sebagainya itu tuh sebenarnya bisa ada gitu, bisa difasilitasi lewat UKM-UKM ini. Di ITB sendiri udah banyak banget dan ada 6 rumpun gitu. Nah, tuh jadi teman-teman UKM di ITB itu banyak banget ya. Tadi Kak Linda udah menjelaskan gitu ya. Nah teman-teman, Siva saranin gitu ya kalau misalkan masuk UKM tuh yang sesuai minat dan hobi gitu. Jadi kita menjalaninya juga sesuai gitu ya dan bisa menambah apa ya, hard skill kita gitu di bidang yang ingin digeluti seperti itu. Nah, mungkin dari organisasi dan komunitas bagaimana nih Kak? Soalnya teman-teman pada menanyakan juga di ITB itu ada apa aja sih? Oke. Jadi kalau misalkan ditanya tentang organisasi dan komunitas gitu ya, jadi di ITB sendiri ada yang namanya kabinet teman-teman. Jadi BEM mungkinnya kalau misalkan di kampus lain sebutannya Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di kami keluarga mahasiswa itu juga merupakan salah satu tempat buat teman-teman yang tertarik ikut organisasi kemahasiswaan di bidang seperti itu. Kalian juga bisa ikut di keluarga mahasiswa. Kemudian ada lagi nih beberapa turunan organisasinya dan biasanya itu apa ya, kalau organisasi itu biasanya adanya himpunan gitu teman-teman, jadi himpunan mahasiswa jurusan, kemudian ada juga rumpun beasiswa tertentu. Kalau yang setahu aku di ITB ada yang namanya FBM gitu ya, Forum Bidik Misi ITB, dan itu juga ada organisasinya yang ngelola itu. Kemudian lebih banyak kegiatan panitia sih teman-teman kalau misalkan ditanya gitu ya. Uh, Kalau misalkan organisasi itu kan biasanya dia tuh masa bakti atau kalian berkecimpung di situ tuh biasanya 1 tahun gitu kan, 2 semester. Tapi kalau kepanitiaan itu kan biasanya eventual ya teman-teman. Nah banyak banget nih gitu selain organisasi, tapi ada juga gitu kepanitiaan di mana teman-teman bisa mengembangkan diri di situ gitu kak. Oke, baik. Makasih banyak nih kepada Kak Linda udah menjawab pertanyaan ini ya. Tuh, jadi teman-teman gitu, ITB tuh nggak cuman kayak akademik aja, akademik enggak, tapi kita juga di sana bisa mengembangkan diri gitu ya, relasi, ketemu teman-teman dari jurusan lain gitu. Nah, jadi Kak, nih baru aja dari Kak Sydney nih, Kak Sydney itu nanya, Kak, kalau di ITB sendiri pihak kampus sesupport itu kah untuk UKM-nya dan lain-lain? Apakah ITB itu mendukung nggak sih Kak kegiatan UKM organisasi kampus tuh atau malah menolak gitu ini ganggu akademik kayak atau gimana Kak? Oke, jadi kalau misalkan ditanya seberapa suportif kampus gitu terkait UKM, bisa aku bilang sangat suportif gitu karena kita juga bisa mengajukan anggaran tiap ininya teman-teman, kayak tiap tahun gitu, tiap kepengurusan disupport sama Ditmawa gitu, Ditmawa ITB. Jadi di sana tuh UKM tuh kita juga ada ininya apa namanya, ada anggarannya, kemudian kita itu terdaftar, jadi makanya kita juga disupport gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mungkin punya interest yang baru gitu, yang belum terfasilitasi atau belum ada unit kegiatannya, itu tuh kalau misalkan teman-teman udah mempunyai beberapa orang yang punya interest sama, bahkan teman-teman tuh bisa mengajukan untuk pembuatan UKM baru gitu.
Oh gitu ya Kak tuh. Jadi teman-teman yang misalkan masuk ITB nih punya interest lain dan juga punya teman sevisi, setujuan, bisa bikin UKM sendiri dan pastinya nanti didukung Iya sama benar. ITB itu. Nah mungkin dari Kalinda itu misalkan ikut UKM atau organisasi apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan juga gitu. UKM yang Kalinda itu jalani, yang dijalani itu apa gitu Kak? Oke. Nah, jadi kalau misalkan organisasi dan UKM ya, kalau UKM sendiri aku kemarin sempat ikut di kebudayaan Jepang. Mungkin Hmm. ini kayak agak wibu-wibu gitu ya. Jadi aku emang punya interest untuk apa sih mempelajari kebudayaan Jepang gitu. Jadi aku waktu itu sempat ikut unit kegiatan mahasiswa kebudayaan Jepang. Kemudian kalau untuk organisasinya sendiri sekarang aku lagi ngejabat di FBM ITB sebagai Menteri Relasi Media. Kemudian apa ya? Ya itu sih kalau misalkan yang masih sekarang aku emban jabatannya gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lain-lain, aku juga tergabung dalam organisasi paguyuban teman-teman. Jadi di ITB itu ada yang namanya paguyuban. Nah itu tuh biasanya terdiri atas mahasiswa yang emang dari daerah ya daerah asalnya tuh sama gitu. Jadi Oh, kan ya kayak kita ngerantau gitu kan, terus akhirnya kita hmm. uh, bikin apa ya backup gitu kalau misalkan ya kita sama-sama anak rantau lah dari Hmm. daerah yang sama gitu kita berhimpun bersama gitu. Hmm. Aku Hmm. kemarin gitu sih kak dari paguyuban juga ada organisasinya. Oke, Kalinda mantap banget ya. Ternyata Kalinda gitu ya, selain aktif di akademik, aktif juga nih di organisasi. Tadi Kalinda udah menyebutkan jadi menteri kayak media-media gitu tuh, tadi Siva dengar. Dan juga nih teman-teman misalkan yang dari daerah jauh, terus bukan dari daerah Jawa. Nah, teman-teman pasti nanti ketemu dengan teman-temannya yang sedaerah ya Kak, karena nanti di sana ada Benar banget. paguyuban gitu. Jadi jangan takut teman-teman, saya dari daerah terpencil nih nggak akan punya teman. Nah pasti nanti ketemu kok teman-teman. Kan ITB tuh dari seluruh daerah Indonesia gitu ya Kak, pastinya nanti ketemu teman-teman yang Benar banget. satu daerah juga. Nah terus ada lagi nih, mungkin Siva sapa dulu nih, teman-teman banyak yang baru join juga. Halo Kak Pratama, halo Kak Reni, halo juga Kak Vicky, Kak Arsel, salam kenal ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih tentang terkait lingkungan di ITB juga. Nih, misalkan Kak, harga makanan di ITB tuh mahal-mahal nggak sih? Atau murah-murah? Terus tempat kosnya range harga berapa sih Kak? Terus strategis gak sih Kak ke pusat kota atau ke daerah tertentu gitu? Gimana nih Kak? Bisa langsung dijawab? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ditanyain tentang makan gitu ya, makanan Iya, ini benar-benar ini ya kayak mahasiswa tuh sangat krusial gitu ya dengan betul. konteks jajanan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan di kampus sendiri, kalau range harga makanan gitu ya, menurut aku masih masih ramah kantong mahasiswa sih untuk ya makan siang gitu. Dan sebenarnya di kampus juga ada kantin gitu yang apa ya kalau misalkan teman-teman gak suka makanan atau jajanan di pinggiran di kampus juga ada gitu kantin ITB bahkan ada koperasi juga gitu dan mungkin teman-teman tahu kalau misalkan ITB tuh di seberangnya tuh ada Masjid Salman dan di situ juga ada kantin gitu ya. Jadi kalau menurut aku kalau harga makan itu kalau menurut aku masih bisa terjangkau sih masih apa ya masih Masih normal lah affordable gitu deh ya. aman kantong mahasiswa Ya, gitu. betul. Terus kalau misalkan tadi ditanya bahwa gimana sih kosannya gitu. Jadi ini hal yang menarik teman-teman. Jadi aku ini sempat ngerasain asrama ITB dan juga sempat ngekos sendiri waktu di Bandung. Jadi kalau untuk asrama sendiri ITB tuh punya beberapa asrama gitu kan. Ada 2 untuk yang perempuan, yang laki-laki juga. Jadi waktu itu aku kedapatan di asrama Sangkuriang. Itu ada daerah Sangkuriang di belakang ITB gitu ya, Cisitu, ke situ Dago. Nah, itu tuh biayanya 1 bulan itu bisa dibilang kayak 300.000 gitu per bulan. Tapi kita emang sharing room gitu, Oh satu satu iya. kamar 3 orang. Ada juga yang berdua gitu. Dan kita tuh dibayarnya akumulatif dalam 1 semester gitu. Waktu aku kedapatan 1,5 gitu dalam 1 semester, 1,5 juta dalam 1 semester. Kemudian untuk ngekos gitu ya, Mm-mm. banyak banget sih ada di daerah Cisitu kalau misalnya cari kosan terus di DU di Pati Ukur kemudian juga ada di Plesiran dan
untuk range harganya mungkin tergantung ya. Kan ada yang pengennya mungkin di kamarnya kamar mandi dalam gitu atau kamar mandi luar gitu kan. Mungkin kalau dari range harganya mungkin dari sekitar 500 sampai 1,2 kali ya yang masih standar gitu. Iya. Gitu sih Kak Siva. Nah, jadi teman-teman untuk kayak kosan tuh tergantung fasilitas juga ya Kak dan lokasinya. Bener. Biasanya kalau misalkan fasilitasnya lebih enak nih, ya harganya juga pasti lebih mahal. Misalkan kamar mandi dalam, terus misalkan ada AC-nya, ya itu pasti lebih mahal juga gitu. Dan juga harga makanannya nih. Nah, harga makanan ya udah pasti gitu ya karena ITB itu masih lingkungan kampus gitu. Nah, pasti makanan juga masih terjangkau dan ITB tuh masuk daerah Bandung lah, di mana daerah Bandung tuh emang murah-murah ya Kak ya. Nah, jadi teman-teman gak usah takut gitu. Kayak misalkan mau jajan masih affordable lah, masih bisa dijangkau sama dompet mahasiswa. Nah, itu. Nah, jadi kita udah tadi membahas banyak banget nih dari seluk-beluk ITB, gimana sih Kak, bla-bla-blanya. Nah, dari Kak Linda yang masuk SNM nih. SNM ya pastinya seleksi seluruh mahasiswa gitu ya pada tahun 2018. Nah, dari Kak Linda nih ada nggak sih tips and trick nih untuk masuk UNIF ITB dan juga tips untuk memilih jurusan yang dimau gitu Kak. Gimana Kak? Silakan. Oke, menarik banget. Ini apa ya? Aku juga waktu pas SMA sering banget nanyain ini ke kakak yang udah kuliah gitu ya. Karena emang bingung gitu. Apa sih yang sebenarnya harus kita ambil gitu kan. Tapi teman-teman, dulu waktu pas aku SMA, aku itu bener-bener membobotkan paling banyak itu kepada minat aku gitu. Karena aku sadar bahwa kalau misalkan hal yang kita minati kita lakukan itu akan sepenuh hati gitu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang ya kita minatnya cuma setengah-setengah di situ, cuman karena kemauan orang tua gitu atau kita ikut tren orang-orang gitu kan, atau karena ambisi doang tuh apa ya? Menurut aku nanti dalam keberjalanannya kita akan stres sendiri gitu ngejalaninnya. Dan akhirnya aku lihat bahwa oh ternyata aku ini lebih minat ke hal-hal yang berbau seni, desain kayak gitu. Dan ya udah tuh akhirnya aku mulai petakan gitu bahwa apa sih emang rumpunnya gitu di dalam seni dan desain itu. Kemudian apa ya kalau misalkan ditanya tips and trick uh, mungkin ini teman-teman apa ya sekarang lagi hype itu konsep hidup orang Jepang mungkin ikigai. Siapa pernah dengar? Oke, jadi aku kenal Ikigai sebenarnya waktu pas kuliah gitu ya, karena lingkungan kampus gitu. Sebenarnya tapi ternyata oh aku udah menerapkan ini waktu SMA, teman emang istilahnya aja yang aku baru tahu waktu pas aku kuliah gitu. Jadi sebenarnya gini teman-teman, untuk apa ya memetakan planning kita, kita harus ngambil apa dan lain sebagainya itu kita harus lihat dari banyak aspek gitu. Bukan cuma dari aspek internal tapi juga dari aspek eksternal. Dari internal diri kita apa sih sebenarnya yang kita suka gitu, apa yang kita minati, kemudian apa yang kita mampu lakukan gitu, atau bisa dibilang kayak misalnya hobi gitu ya, atau passion kalian tuh apa di situ. Nah, itu mungkin dari segi internalnya, dari segi eksternalnya, kalian juga harus lihat gitu, prospek kerjanya seperti apa, kemudian emang dunia ini butuh nggak sih pekerjaan itu gitu. Kemudian apa ya andilnya prospek pekerjaan dari program studi yang kita mau gitu. Jadi kalau misalkan untuk pertama banget kita lihat itu ya udah dari minat kita dulu gitu kan. Kayak mungkin gini deh kalau aku contohin dari aku sendiri, aku suka gambar gitu, aku suka ngedesain. Kemudian aku ya bisalah gambar sedikit-sedikit gitu. Dan itu muncullah passion aku di mana gitu kan. Kemudian aku lihat lagi nih sebenarnya butuh nggak sih dunia tuh pekerjaan ini gitu, pekerjaan jadi desainer interior. Oh ternyata butuh gitu. Kemudian ada nggak ya lapangan pekerjaannya? Oh ada gitu. Dan akhirnya kalau misalkan setelah kita bisa ngelihat aspek-aspek itu dan kita mantep gitu ya, itu bisa dibilang kayak kita udah ngeplan tujuan hidup kita gitu. Bukan cuman dari kita mau ngambil jurusan, tapi kita juga bisa planning itu setelah kita lulus dari studinya gitu. Jadi
apa namanya, eh, canangkan dulu nih teman-teman goalsnya teman-teman tuh apa dengan pertimbangan tadi, pertimbangan internal dan juga pertimbangan eksternal. Pertimbangan internal itu akan lebih banyak diboboti dari minat dan juga bakat teman-teman, dan kalau dari eksternal itu mungkin lebih ke arah vokasinya gitu ya, karena ya kita juga nggak bisa pungkiri bahwa kita juga harus bekerja gitu kan, gitu sih Kak Syifa. Oke Kak, makasih banyak nih tips dan triknya. Nah, jadi teman-teman, pertama kita tuh harus tahu passion kita tuh ada di mana sih, ya kan Kak? Nah, terus Ya betul. kita juga harus tahu goals kita nanti ke depannya bagaimana. Juga kita harus tahu nih prospek kerja yang kita nanti geluti tuh bakal jadi apa sih? Apakah dunia itu membutuhkan, masyarakat itu membutuhkan? Nah, itu juga bisa menjadi tolak ukur nih teman-teman untuk memilih jurusan yang diminati seperti itu. Nah, mungkin Siva mau ini lagi nih, sapa lagi teman-teman yang baru gabung. Halo Kak Andetos, halo Kak Nova nih, Kak Nova ini teman Siva. Halo Kak Alin, salam kenal Kak Alin, Kak Zaki, Kak Herayati. Nah, halo teman-teman, selamat bergabung ya. Nah, terus ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Anto nih, dari Kak izin bertanya nih, di ITB itu nilai masuknya susah nggak sih Kak? Terus kuota masuknya gimana? Nah, mungkin Kak Linda bisa menjawab juga nih pertanyaan dari Kak Anto. Oke, jadi kalau tadi ditanya ya gimana nilainya gitu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalkan ditanya nilai apa dulu nih, SNMPTN apa SBMPTN gitu kan. Ya. Nah jadi kalau misalkan gitu deh, kalau SNMPTN itu kan emang dari lembaga yang ini ya, dari LTMPT sendiri yang mengurus itu gitu. Jadi belum ada transparansi apa atau besaran pastinya seperti apa gitu kan. Mungkin yang aku bisa itu kan dari ini SBM. Nah, tapi SBM juga kan cukup berbeda ya, karena waktu pas tahun kemarin itu nggak ada ini TPA ya, adanya TPS Ya. doang. Nah, itu juga Dihilangkan. cukup berbeda kan. Kalau yang sekarang itu aku kalau nggak salah itu balik lagi ya ke yang lama gitu, ada TPA lagi. Dan sekarang tuh sistemnya pembobotan gitu kan. Range-nya nilainya itu beda lah, ratusan ya kalau nggak salah yang sekarang kan. Nah itu menurut aku kalau mau aman banget di SBMPTN, itu kalian bisa canangkan 600 deh. Saran aku 600 atau 60. Karena apa ya? Itu tuh benar-benar posisi aman lah, dimanapun kamu mau pilih jurusan manapun itu tuh akan mudah gitu. Ya, betul. Ya jangan pesimis dulu gitu, kayak wah ya gede banget dong kalau misalkan segitu gitu kan. Ya kalian coba aja dulu gitu, seberapa besar dan seberapa mampunya kalian gitu, karena itu kan nanti sebenarnya banyak gitu ya kebijakannya, nggak cuma dari step nilai yang seperti itu, tapi juga akan dilihat dari kualitas angkatan kalian gitu, kemudian dari kampusnya itu sendiri gitu seperti apa, menerimanya berapa banyak mahasiswanya gitu, standarnya yang mendaftar tinggi-tinggi atau tidak gitu kan, itu kan benar-benar apa ya, situasional gitu, kondisional banget. Dan kalau misalkan ditanya berapa sih kuota penerimaan mahasiswa ITB di tahun 2021, kalau misalkan untuk totalnya itu ada 4.620 teman-teman. Jadi itu lumayan banyak ya untuk kampus ITB gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mendaftar ke ITB, jangan ragu-ragu, jangan takut. Dan karena sekarang pun ITB ada fakultas yang buka cabang gitu ya, bisa dibilang buka cabang, punya multi kampus gitu kan. Jadi ya membuka peluang teman-teman tuh lebih besar lagi gitu. Gitu sih Kak Syifa. Oke, makasih banyak nih Kak. Nih Kak Anto mungkin bisa terjawab ya pertanyaannya. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari Kak Kusnadi nih. Kak mau tanya, bener nggak sih kalau ITB itu identik dengan orang-orang jenius atau ambis gitu? Pasti kan notabene-nya ITB itu kampus favorit, kampus susah dimasukin. Terus pasti orang-orang yang berjuang gitu, ingin masuk sana, dimana pasti nganggapnya tuh orang jenius, ambis. Nah, mungkin dari Kak Linda bisa mungkin langsung menjawab pertanyaan dari Kak Kusnadi. Oke, jadi kalau misalkan ditanya apa ya, jenius atau tidak gitu ya, sebenarnya itu tergantung dalam konteks apa dulu gitu ya, jeniusnya gitu kan. Karena bahkan orang pun
pintar juga ya mungkin dalam bidangnya masing-masing gitu kan. Nggak semuanya kita state dalam satu, oh anak ITB semuanya pintar MIPA gitu, enggak. Bahkan aku aja nggak belajar apa namanya Mafiki gitu kan di FSRD. Nah, jadi kalau ditanya jenius atau enggak, well aku bilang mungkin bisa apa ya, mungkin 50%-nya gitu atau 40%-nya yang jenius gitu, karena sebenarnya ITB sendiri tuh kan apa ya, kuliah itu tempatnya berkembang kan, tempatnya orang belajar, bukan bukan yang apa ya, bukan yang emang udah jenius gitu. Jadi ya Iya. kita juga masih proses developing gitu di situ. Jadi menurutku notabene atau stigma-stigma yang kayak gitu tolong deh dihilangin gitu, karena kita tuh di sini tuh belajar juga gitu. Ya, cuman orang-orang tuh masih nganggep gitu ya kalau ITB tuh orang-orang pinter lah, terus abis dan sebagainya ya kak. Nah jadi mungkin teman-teman nih yang masih kepo tentang kehidupan kampus di ITB atau masih ingin menggali ilmu lebih dalam nih, bisa langsung menuliskan aja pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Nah terus ada lagi nih yang bertanya dari Kak Hani Pujia. Nah Kak Hani Pujia ini bertanya, Kak, emang bener ya kalau misalkan lulus di ITB tuh pasti prospek kerja ke depannya bagus? Iya nggak sih Kak? Tuh, mungkin dari Kak Linda bisa menjawab pertanyaan dari Kak Hani nih. Oke, jadi ini menarik juga pertanyaannya, terima kasih. Kalau misalkan ditanya tentang prospek kerja berdasarkan label gitu ya, menurut aku ya mungkin itu akan menjadi privilege atau nilai tambah buat teman-teman yang lulusan dari kampus yang emang udah besar namanya gitu. Tapi itu akan jadi hal yang percuma sih menurut aku kalau misalkan dari kalian sendiri nggak coba mengembangkan diri, mengembangkan dari hard skill, soft skill, dan juga relasi dari teman-teman. Karena kenyataannya waktu kalian atau teman-teman nanti terjun di masyarakat, itu tuh bukan cuma dari kompetensi akademik, tapi juga dari soft skill kalian gitu. Dan juga dari relasi, ya kita nggak memungkiri gitu, di masyarakat itu kita kalau misalkan kita relasinya banyak ya, maka peluang atau prospek kerja kita juga akan lebih terbuka lebar gitu kan. Jadi menurut aku bukan hanya dari apa namanya status institusinya gitu, tapi balik lagi atas apa ya, usaha yang udah kalian lakukan juga selama kalian kuliah kayak gitu Kak Siva. Nah, jadi teman-teman nggak tergantung dari akademik kita gitu ya nilai berapa, tapi juga dari soft skill kita. Nih soft skill tuh pastinya dibutuhkan banget nih di kehidupan bermasyarakat ya kak. Dari public Bener speaking, banget. dari cara kita berpikir, bersosialisasi itu butuh banget. Nah, dimana itu tuh pasti didapatkan dari UKM, dari komunitas organisasi, nggak cuma dari akademik. Misalkan belajar di kelas tuh cuman materi doang gitu, teman-teman harus lebih eksplor lebih jauh kayak gitu nih. Terus Bener. ada lagi nih pertanyaan dari Kak Bramantio. Nah Kak, pernah nggak sih mengalami gitu ya stres gitu, tugas banyak, dimana kan biasanya anak-anak ITB tuh kayak banyak tugas, terus pusing bla 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 blanya gitu. Mungkin dari Kak Linda bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Jadi kalau misalkan ini mungkin nyambung sama lowest moment gitu ya, lowest point. Jadi kalau misalkan ditanya aku pernah ngalamin itu nggak pernah gitu ya. Mungkin sih ya semua orang punya gitu lowest moment mereka, tapi itu balik lagi gimana cara mereka menanggulangi itu, dan kapannya itu ya depend on ketahanan diri masing-masing gitu kan ya. Nah jadi kalau aku pernah gitu ngerasain stres dengan banyaknya tugas, apalagi waktu pas semester kemarin itu benar-benar baru adaptasi gitu kan dari offline ke online gitu. Yang biasanya aku tuh kegiatan kuliahnya itu studio gitu, yang harus di kampus gitu ya. Tapi sekarang semuanya serba online gitu. Uh, aku pernah mengalami itu, tapi aku balik lagi gitu. Gimana aku cara apa ya, bertahan dan keluar dari situasi itu tuh, aku balik lagi as myself gitu. Sebenarnya aku tujuan utama aku kuliah tuh apa gitu, dan aku berkaca aja sih, karena di sini kan aku juga sebagai besuan bidik misi ya. Jadi aku punyalah tanggung jawab moral gitu untuk bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan dan keputusan apa yang aku ambil sama aku kuliah gitu. Karena sebenarnya aku itu bisa dibilang kayak aku dibiayai oleh masyarakat gitu kan. Tapi kalau misalkan aku dengan kondisi yang kayak gini aja aku udah kalah gitu. Aku aja udah menyerah gitu. Gimana nanti aku bisa ngembaliin apa ya?
apa yang udah masyarakat kasih ke aku gitu. Jadi itu sih yang bikin aku akhirnya untuk bangkit lagi gitu, mencoba untuk uh, menata motivasi lagi gitu, mencoba untuk mengerjakan tugasnya satu-satu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana gitu ya cara mengatasinya, yaitu coba balik lagi berkaca bahwa tujuan kamu kuliah itu apa gitu. Kemudian carilah sebenarnya apa sih yang jadi masalah gitu dari permasalahan yang kamu hadapi gitu. Karena sebenarnya gini, kalau misalkan dibilang aku stres gitu tugasnya banyak, sebenarnya coba cari deh masalahnya apa. Itu emang beneran tugasnya banyak atau karena kita yang mager, procrastinating, nunda-nunda pekerjaan gitu. Itu yang harus dipertanyakan gitu Ya, sih Kak Syifa. oke. Jadi tadi dari Kak Linda udah menjelaskan nih tentang stres gak sih di ITB itu. Nah, balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Pastinya setiap orang tuh pernah ada di titik terendahnya gitu. Tapi balik lagi gitu, kita harus punya motivasi, harus tahu goals kita itu apa sih, dan juga motivasi kita itu apa. Misalkan baik dari orang tua, tujuan kita itu masuk tuh apa gitu. Itu bisa dijadikan penyemangat kita untuk balik lagi nih, semangat lagi untuk menjalani hari-hari ataupun tugas-tugas yang tumpukan tugas itu tuh. Nah, jadi Kalinda untuk sesi kita Edu Expo pada hari ini udah mulai habis nih, udah mau di penghujung acara. Nah, teman-teman udah makasih banyak nih teman-teman yang udah bersedia untuk hadir di acara ini, udah menyempatkan waktunya, udah mau ikut sharing dan bergabung, antusias gitu ya untuk acara kita pada hari ini. Nah, mungkin dari Kalinda ini ada nggak sih bisa memberikan gitu ya closing statement ataupun kata-kata motivasi lah untuk teman-teman yang udah bersedia bergabung pada acara Edu Expo pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Syifa. Jadi, apa ya, mungkin ini juga bukan kata-kata bijak ya teman-teman. Mungkin apa ya, sekedar aku sharing bahwa menurutku jangan teman-teman membatasi diri dengan segala keterbatasan yang ada, tetap bersemangat untuk melakukan eksplorasi potensi diri karena apa ya, meskipun kalian sudah berhasil menemukan program studi yang kalian mau itu apa, tapi balik lagi deh sebenarnya kalian tuh masih bisa memaksimalisasi potensi yang ada di diri kalian gitu. Jadi tetap semangat untuk selalu mengeksplorasi potensi diri gitu ya, kembangkan diri kalian gitu, jangan lelah untuk belajar karena ya selama hidup kita itu manfaatkanlah dengan hal-hal yang baik dan selama hidup kita itu emang kita tuh harus banyak belajar seperti itu. Terima kasih. Makasih banyak nih Kalinda udah bersedia juga nih untuk sharing ilmunya, sharing juga pengalamannya dan juga atas waktunya nih, makasih banyak. Terus dari Kak Anto, terima kasih banyak Kalinda atas informasinya dari Kak Anto. Teman-teman tuh makasih banyak gitu ya udah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kepo tentang ITB. Nah, terima kasih Kalinda, kata Kak Erina. Mungkin sebelum menutup acara nih, Siva juga mohon maaf gitu ya kepada Kalinda kalau misalkan dari perkataan Siva atau perbuatan Siva yang kurang mengenakan gitu, baik disengaja ataupun tidak. Dan makasih banyak juga kembali kepada Kalinda yang telah bersedia hadir dan juga teman-teman yang sudah sangat antusias untuk ikut adil di acara Edu Expo pada sesi kampus ITB yang pastinya menarik banget dan luar biasa. Mungkin Siva mau menjelaskan lagi nih tentang MIFES itu ada apa aja sih ya. Nah, jadi MIFES ini merupakan ada dua rangkaian, yaitu Edu Expo dan MIFES Pre-Exchange. Nah, jadi di Edu Expo itu ada UTBK dan kedinasan dan juga ada talk show, terus ada psikologi fair dan ada job fair, financial talk gitu nih. Jadi teman-teman yang masih kepo nih tentang acara MIFES, acara Edu Expo bisa langsung mantengin nih timelinenya karena banyak banget informasi menarik dan juga ilmu yang bermanfaat lah. Nah, jadi teman-teman mungkin segitu saja nih dari Siva dan Kalinda gitu ya sebagai host dan juga pemateri pada hari ini. Mungkin dari Kalinda boleh gitu ya untuk live dari live IG kali ini. Makasih banyak Kalinda atas waktunya. Semangat terus. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Ya, semangat juga Syifa. Makasih juga Alin. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat sore. Aku live ya. Ya.
Nah, jadi teman-teman makasih banyak gitu ya udah bergabung dalam acara Edu Expo pada hari ini. Halo Kak Zizara, halo Kak Ali, makasih banyak nih udah ikut dalam acara Edu Expo pada hari ini. Hai teman aku, hai bro. Makasih juga Kak Kusnadi dan Kak Raina sudah bantu Siva nih untuk menjalani sebagai host pada hari ini. Mungkin sekian ya dari Siva. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Salam kenal semuanya. Siva tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Have a nice day. See you.